Pemerintah Kota Banjarmasin memonitoring ketersediaan wan haraga bahan kebutuhan pokok di pasar tradisional wan pasar modern menjelang Natal wan Tahun Baru 2023. Secara umum, harga berbagai bahan kebutuhan pokok di pasar tradisional mengalami kenaikan signifikan. Pemerintah Kota Banjarmasin memonitoring ketersediaan wan haraga bahan kebutuhan pokok di pasar tradisional wan pasar modern menjelang Natal wan Tahun Baru 2023. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina Wahitakuni Prima TV di sela-sela pemantauan jelang tengah hari Jumat 8 Desember 2023 membedakan secara umum harga berbagai bahan kebutuhan pokok di pasar tradisional mengalami kenaikan dan kaya sayuran lokal wan Lombok mengalami kenaikan hingga 2 kali lipat. Begitu pula harga daging ayam wan daging sapi hingga iwak laut harganya mengalami kenaikan. Sedangkan yang paling tinggi kenaikannya ujar Ibnu Sina adalah lombok parawit harganya mencapai Rp140.000 sekilonya, lombok tiung Rp120.000 sekilonya, wan lombok habang Rp60.000 sampai dengan Rp80.000 sekilonya. Upaya jangka pendek untuk mencegah tingginya inflasi wan pemenuhan kebutuhan warga menjelang Natal wan Tahun Baru menurut Ibnu Sina dengan cara membagikan ribuan bibit lombok ke seluruh kelurahan di Banjarmasin, kemudian dibagi-bagikan kepada warga. Melalui menanam lombok tersebut, maka paling kada bisa untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Selain itu, pemerintah kota melakukan pula kerjasama dengan daerah lain penghasil baras wan sayuran agar pemenuhan pangan tetap aman di tengah harga naik cukup signifikan. Ibnu Sina memadahkan naiknya harga kebutuhan pokok disebabkan terjadinya kemarau panjang kemudian memasuki musim hujan yang berdampak pada sebagian hasil panen sayuran wan Lombok menjadi rusak. Pemantauan tadi bagaimana bahan pokok? Ya, ini kita baru pantau di pasar tradisional, khususnya di pasar Kuripan. Nanti kita ke pasar modern untuk melihat cek harga. Walaupun ada di aplikasi dedikasi Pak Iman, tapi hendak mengkonfirmasi di Kuripan. Secara umum barang-barang ini mulai naik karena menjelang Nataru dan juga nanti sampai dengan puasa dan seperti yang paling tinggi naik itu cabai. Sampai 120, rawit, kemudian bio 120. Nah, makanya kemarin dari Dinas Ketahanan Pangan sudah membagi di polybag berapa banyak? Berapa banyak? 20.000. 15.000 tanaman lombok untuk dibagikan kepada masyarakat agar mereka bisa menghasilkan sendiri minimal untuk kebutuhan rumah tangganya, untuk mencegah terjadinya inflasi. Kemudian kalau bisa ada kelebihan bisa dijual. Nah, kemudian kalau barang-barang suplai aman, untuk distribusi juga aman. Setiap hari tidak ada masalah terkait dengan distribusi, terutama produk-produk sayuran yang berasal dari luar, khususnya dari Pulau Jawa. Di pasar modern, ujar Ibnu Sina, harga berbagai kebutuhan pokok justru masih relatif stabil. Bahkan ada yang lebih murah dari pasar tradisional, dan kayak gula pasir Rp16.000 sekilonya, minyak lama kemasan Rp40.000 sampai Rp48.000 2 liternya. Kenaikan harga-harga cabai terutama, kemudian suplai masih aman semua. Kalau untuk yang di pasar modern ini relatif lebih stabil, bahkan harga mungkin bisa lebih murah daripada di pasar tradisional. Kayak gula, jadi kan Rp16.000 di sini. Di pasar atasnya sudah Rp17.000. Kemudian kalau untuk suplai daging, tepung itu selalu ada. Jadi sebetulnya kalau masyarakat mau pilih alternatif, kalau tadi 160 ya, daging khas mungkin di sini agak lebih murah. Kemudian juga kalau kita masyarakat tidak terbiasa dengan daging beku, tapi informasi dari pihak Hero tadi bahwa banyak juga pemanfaat pentol yang ada di sini. Nah, artinya adalah bahwa tim TPID Kota Banjarmasin ini selalu memantau harga-harga yang ada di Banjarmasin, jangan sampai terjadi inflasi atau kenaikan harga yang tidak terkendali. Kita ingin memastikan suplai terjamin ada, kemudian di jalur distribusi juga tidak ada kendala, sehingga harga-harga bisa stabil.